Tapi apa yang juga harus kita sadari ya, bahwa tidak ada yang benar-benar bisa memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan. Dan orang-orang yang bisa membuat perubahan adalah orang-orang yang berani mengambil tindakan di mana ada sebuah pendapat yang di situ tidak akan terjadi, tidak mungkin. Dan hey, kamu pernah nggak ngalamin suatu kejadian di mana kamu bertemu dengan sebuah circle gitu, bahkan di dalam circle itu terdapat seorang expert gitu, sehingga kamu berkonsultasi dengannya untuk meminta suatu pertimbangan untuk mengambil keputusan. Dan gak jarang seorang expert akan memberikan apa yang sekiranya akan terjadi dan kenapa hal ini tidak akan terjadi. Bagi seseorang yang punya growth mindset, seringkali apa yang mereka advise gitu atau yang mereka suggest bakalan gak mungkin, tetapi ketika teman-teman berani mengambil dan meniti jalan tersebut, itu menjadi sebuah hal baru yang luar biasa. Dan inilah yang kita saksikan di Piala AFF kemarin ya, dimana Sintayong gitu mendapatkan banyak kritikan dan juga masukan dari para expert, para legend. Kenapa timnas Indonesia hanya terdiri dari pemain muda? Sintayong punya visinya tersendiri, dia berani mendobrak stigma dan juga popular opinion bahwa ya timnas harus diisi orang-orang yang sudah berpengalaman. Pertama yang harus kita sadari adalah bahwa opini atau pendapat orang-orang expert itu memang mereka sudah memetakan apa yang pernah terjadi di masa lalu dan bahwa kondisi saat ini mempunyai kecenderungan yang mirip gitu. Tetapi apa yang juga harus kita sadari ya, bahwa tidak ada yang benar-benar bisa memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan. Dan orang-orang yang bisa membuat perubahan adalah orang-orang yang berani mengambil tindakan di mana ada sebuah pendapat yang di situ tidak akan terjadi, tidak mungkin. Dan ini pernah terjadi dalam sejarah teman-teman ketika Apple merilis iPhone ya, di mana teknologi iPhone saat itu menghilangkan keyboard ya, di mana telepon itu menjadi touchscreen. Dan sekaliber CEO Microsoft saat itu mengatakan bahwa siapa yang akan membeli sebuah telepon tanpa keyboard dengan harga $500 gitu. Dan saat itu juga IBM gitu, ada Thomas Watson dari IBM juga mengatakan hal yang sama. Siapa sih yang akan membeli komputer? Dan mungkin pasar komputer tidak akan sebesar seperti sekarang. Dan ternyata orang-orang dengan skaliber yang sudah tinggi ini bisa keliru melihat apa yang bakal kemungkinan terjadi. Penyebab apa yang mungkin menjadi sebuah kesalahan adalah ketika begitu banyak orang mengatakan suatu hal, bukan berarti itu memvalidasi kebenaran atau apa yang akan terjadi. Dan mungkin teman-teman sudah mendengarkan kisah yang sangat populer dari Henry Ford ketika dia mengatakan bahwa ketika dia bertanya kepada banyak orang gitu, seperti apa yang mereka inginkan, mereka menginginkan sebuah kuda yang lebih cepat, lebih sehat, dan bisa menempuh perjalanan lebih jauh. Tetapi Henry Ford tidak mendengarkan apa yang mereka katakan. Bukan kuda yang sebenarnya mereka inginkan, tetapi sebuah kendaraan, sebuah mobil yang mempunyai karakteristik seperti kuda, yang akhirnya Henry Ford beranikan untuk membangun sebuah pabrik dan membangun mobil Ford yang sampai sekarang masih ada. Keberanian untuk mendobrak stigma dan pendapat apa yang tidak mungkin inilah yang bisa menghasilkan sesuatu yang baru. Sebagaimana kita lihat dalam satu dekade terakhir ya, di Indonesia lahir banyak startup dari ide dan keberanian para foundersnya. Misalnya Tokopedia muncul dari ide seorang William Tanuwijaya ya. Walaupun awalnya beliau bekerja di warnet, tapi punya ide dan visi untuk mendobrak e-commerce di Indonesia. Begitu juga dengan Gojek ya, berani untuk bekerja sama merangkul pasar yang cukup kecil ya. Waktu itu adalah ojek diakomodir dengan SMS ya. Sampai saat ini Gojek dan Tokopedia yang menjadi satu perusahaan besar yang mendominasi di Indonesia. Ada sebuah buku yang menarik yang membahas pola berpikir seperti ini teman-teman. Bukunya adalah Culture Code karya Daniel Coyle, di mana di situ ada sebuah tantangan untuk membangun gedung yang tinggi dari sebuah alat permainan Lego. Dan saat itu ada 3 grup yang di-challenge untuk membuat bangunan yang tinggi dari sebuah Lego. Yang pertama adalah grup anak-anak kecil dan remaja, yang kedua adalah para lulusan bisnis dan juga eksekutif, dan yang ketiga adalah lawyer gitu. Dan ternyata hasilnya sangat mengejutkan gitu. Bukan seorang pebisnis ataupun lawyer yang mampu membangun
bangunan gedung yang tinggi dengan Lego, tetapi para anak kecil dan remaja. Hal ini terjadi karena kebanyakan expert di sini berpikir, oh sepertinya membangun seperti ini tidak mungkin. Sebaliknya, anak-anak kecil ini punya kebebasan untuk berekspresi dan juga mengeksplorasi bagaimana bisa membangun bangunan yang tinggi. Hal inilah yang sebenarnya ingin disampaikan oleh Carol Dweck ya, dengan konsepnya growth mindset, di mana beliau mengatakan ada dua tipe manusia. Yang pertama adalah tipe orang yang fixed mindset, di mana dia melihat apa yang mungkin dan apa yang tidak mungkin, dan kemudian yang tidak mungkin maka tidak akan dikerjakan oleh orang-orang dengan tipe mindset seperti ini. Nah, orang-orang yang dengan growth mindset, dia adalah para pendobrak ya, para inovator, para creator di dunia yang seperti sekarang, bermunculan para content creator yang dia percaya gitu, walaupun mereka bukan siapa-siapa, tetapi ketika dia konsisten membangun personal brandnya, maka dia bisa menjadi seorang expert yang memberikan dampak positif yang luas. Jadi growth mindset itu melihat ada sebuah tujuan dan kemudian menganalisis dia lagi di mana dan melihat bagaimana cara menutup gap antara posisi dia sekarang dan juga growth mindset yang akan datang. Ciao.